wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan diskusi bedah buku yang berjudul Hollywood sebagai instrumen diplomasi kebudayaan Amerika yang ditulis oleh Profesor Dr. Tulus Warsito. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang berkenan hadir untuk diskusi buku pada pagi hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Ramlan Siregar yang berkenan hadir. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Nanti juga mungkin bisa menyampaikan pandangan-pandangannya terkait dengan tema yang kita diskusikan pada hari ini. Pertama, sebelum kita mulai mendiskusikan buku ini, kami dari pengelola mohon maaf karena pada hari ini sedianya ada dua narasumber yang hadir bersama dengan kita, yaitu Pak Dr. Nurahmat Yuliantoro dari Universitas Gadjah Mada. Cuman tiba-tiba beliau berhalangan hadir karena sebagai ketua prodi mungkin ada kegiatan lain. Sehingga pada hari ini kita hanya akan berdiskusi secara intens dengan penulis buku, yaitu Bapak Profesor Dr. Tulus Warsito. Setelah itu kita akan ada tanya jawab buku yang saya kira menarik untuk kita baca dan kita diskusikan, karena dia juga melirik Hollywood bukan hanya sebagai satu industri film, sebagai industri hiburan, tetapi juga bagian dari kajian hubungan internasional sebagai instrumen diplomasi kebudayaan oleh Amerika Serikat. Nah, ini saya kira yang pas jauh secara lebih mendalam dari buku yang diterbitkan oleh Komodoro Press ini. Ada 9 bab dari buku ini. Saya kira ini akan dipresentasikan oleh Prof. Tulus nantinya. Bagaimana buku ini, seperti apa Amerika menjadikan Hollywood sebagai instrumen dari diplomasi kebudayaannya. Ini saya kira yang akan kita diskusikan. Kita akan dengarkan secara langsung pemaparan dari penulis bukunya. Oleh karena itu, sekalipun Pak Dr. Nurahmat Yuliantoro berhalangan hadir, tetapi saya kira penulis buku tetap hadir, jadi kita bisa diskusi secara intens, bisa dialog, tanya jawab secara intens dengan Prof. Tulus terkait dengan isi buku ini. Mungkin ada yang sudah membaca, bisa ditanyakan. Kalau ada hal-hal yang misalnya belum bisa dipahami atau berbeda pandangan, saya kira ya. Saya kira itu pengantar dari saya selaku moderator, dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Prof. Tulus Warsito untuk memaparkan isi dari buku yang ditulisnya ini. Terima kasih. Silahkan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengelola Master Ilmu Hubungan Internasional UMY yang dalam hal ini diwakili oleh Mas Dr. Ahmad Saidi, dan terima kasih kepada semua peminat diskusi kecil ini tentang buku saya yang judulnya Hollywood sebagai instrumen diplomasi kebudayaan Amerika, yang sebenarnya ide ini sudah lama saya kumpulin gitu sejak kira-kira 3 tahun yang lalu, tapi ya dengan berbagai kegiatan saya yang lain baru tersusun sebulan yang lalu dibantu oleh Komodoro Press yang kemudian jadi buku kecil ini. Jumlah halamannya ada 196 ya, berikut indeks. Jadi sebenarnya tidak terlalu tebal. Ini memang
ide awalnya adalah saya perlu sampaikan bahwa guru besar saya memang guru besar tentang diplomasi kebudayaan salah satunya. Oleh karena itu hal-hal yang berkait dengan hubungan antar negara tapi pada perspektif kebudayaan saya tertarik, dan Hollywood ini sebagai bagian dari yang paling sederhana menurut saya peristiwanya, karena dia terkenal sehingga datanya banyak begitu dibandingkan saya harus nulis yang lain gitu. Nah, saya akan sampaikan terlebih dulu secara teknis kebukuan atau penulisan bahwa halo, assalamualaikum. Buku ini saya susun dengan atau dalam 9 bab ya, di mana bab satunya pendahuluan tentu saja, lalu nanti bab 2 adalah sejarah berdirinya Hollywood. Nah, baru yang ketiga ke bawahnya ini adalah mengenai saya ingin mengatakan kawasan industri ekonomi kreatif, dalam hal ini adalah Hollywood sebagai instrumen politik luar negeri Amerika. Bab 3 saya menulis dengan judul babnya adalah kesepakatan Washington Hollywood. Kemudian bab 4-nya adalah politik kebudayaan Hollywood. Bab 5 adalah sinematografi dalam politik luar negeri Amerika. Bab ke-6-nya adalah hubungan internasional di layar perak. Bab ke-7 ini yang saya rasa nanti kalau sebenarnya para peserta tempat baca ini paling menarik untuk didiskusikan, yaitu film dalam globalisasi dan imperialisme budaya. Yang ke-8 adalah Hollywood dan geopolitik dalam perang melawan teror. Ini Hollywood dalam sesudah pengeboman Twin Tower itu. Dan yang ke-9 contoh saja, ada beberapa contoh 5 film politik terbaik menurut Hollywood itu, yang saya juga terkejut karena ternyata tidak semua film yang judulnya itu berbau politik itu termasuk politik. Misalnya film All the President's Men itu bukan politik, ternyata itu hiburan biasa saja. Ya baik, jadi secara sederhana yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya bagaimana Hollywood sebagainya ini tolong digaris bawahi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, memahami Hollywood sebagai kawasan industri ekonomi kreatif. Jadi Hollywood bukan sekedar dia itu perusahaan produser film, bukan ya, tetapi adalah satu kawasan di mana awalnya memang adalah industri film, tetapi sudah sedemikian rupa berkembang menjadi satu mesin atau satu mekanika masyarakat budaya yang sedemikian rupa lalu menjadi penyorot atau penyiram atau provokator budaya baru di dunia. Nah, dalam konteks itulah saya ingin membawanya atau ingin mengkaitkannya dengan diplomasi kebudayaan. Nah, ada satu pertanyaan sederhana yang dari awal menggelitik saya dan beberapa mahasiswa terutama ya, yang ingin mempertanyakan atau mempertegas kenyataan apakah Hollywood itu menjadi alat
atau alat atau instrumen diplomasi pemerintah Amerika atau tidak? Atau secara lebih sederhana, pada umumnya orang menganggap bahwa Amerika memperlakukan Hollywood ya sebagai alatnya dia. Nah ini sebenarnya tidak seluruhnya benar, tetapi juga tidak seluruhnya salah ya. Artinya apa? Artinya yang ingin saya katakan adalah marilah kita menganggap bahwa Hollywood sebagai kawasan industri hiburan begitu ya, dan pemerintah Amerika sebagai institusi politik pemerintahan itu merupakan dua hal yang berbeda, dua hal yang tidak bisa kita letakkan satu di bawah yang lain atau satu di atas yang lain, tidak ya. Karena apa? Karena kalau kita menganggap bahwa Amerika itu lebih tinggi lalu pemerintah Amerika itu lebih tinggi lalu Hollywood itu adalah subordinated begitu, itu seolah-olah lalu Hollywood tidak punya alat tawar-menawar. Padahal yang terjadi adalah tidak seluruhnya seperti itu, melainkan sama ya. Jadi seperti yang kita lihat film-film Hollywood juga banyak yang mengkritik pemerintahan Amerika, bahkan sangat telak, sangat vulgar, banyak sekali ya. Oleh karena itu nanti kita akan lihat mengapa atau sejauh mana pemerintahan Amerika dalam hal ini menggunakan Hollywood sebagai bagian dari alat politik luar negeri mereka. Nah, buku ini saya mulai dari menuliskan sejarah pembangunan Hollywood sebagai kawasan industri hiburan. Itu kalau saya bayangkan di Indonesia atau di Jogja terutama, sebenarnya semacam Gunung Kidul gitu ya, yang dulunya relatif tandus, gersang gitu, oleh sejumlah orang yang saya tuliskan di sini, saya juga lupa satu persatu orangnya, tapi saya tuliskan semua, itu diupayakan sebagai kawasan yang diharapkan akan menjadi pusat hiburan di Amerika. Dan kita perlu catat juga bahwa peristiwa itu terjadinya adalah awal tahun 1900-an dan Amerika adalah masyarakat yang multiras dan interkontinental kesukuannya interkontinental. Kesukuannya mereka adalah datang dari berbagai benua maksud saya gitu. Jadi apa? Jadi ide untuk membangun satu kawasan industri hiburan di satu tempat itu merupakan satu hal yang tidak mudah sebenarnya. Ya. Yang awalnya hanya sekedar bukit tandus, ya. Saya dulu pernah ke sana sebentar gitu karena ada teman saya seorang advokat di sana yang secara geografis begitu tidak menarik. Ya, karena itulah memang kemudian sejumlah orang yang saya anggap gila gitu memberanikan diri untuk membangun kawasan itu. Nah, kawasan itu dibangun dari hanya sekedar membuat studio perfilman sampai kemudian menjadi kota tersendiri. Dia adalah di kawasan di Upland ya dekat Los Angeles gitu. Yang kemudian sekarang ini yang perlu dicatat adalah merupakan satu kawasan di mana di situ ada 93.000 perusahaan. Tapi bukan perusahaan film semua, tentu saja ada perusahaan laundry dan seterusnya itu. Dan di kawasan itu mengerjakan di beberapa literatur mengatakan 2,5 juta pekerja, di tempat yang lain 2,1. Ya kali ini kita kan bukan ahli tenaga kerja amat ya, saya ingin menyederhanakannya ya setidak-tidaknya lebih dari 2 juta pekerja di sana. Lebih dari 2 juta pekerja itu setiap tahunnya bermain uang kira-kira adalah 181 miliar dolar. Ya. Yang ingin saya katakan adalah di situ lalu ada banyak sekali uang, banyak sekali orang.
dan banyak kali perusahaan. Walaupun perusahaan apa saja begitu, artinya tidak hanya film melainkan yang mendukungnya. Sedangkan perusahaan filmnya hampir semuanya ya itu adalah menjadi referensi dunia. Paling tidak 10 yang saya katakan ini ya. Jadi pada catatan 2018 tidaknya ada 10 perusahaan film Amerika yang menjadi terbaik. Di antaranya adalah Universal Studio, lalu Warner Bros, Columbia, Walt Disney, Marvel, Paramount, 20th Century Fox, Red Park, kemudian Legendary and Relativity. Satu contoh yang harus kita garis bawahi karena keluar biasaan fenomena ekonomi dan budayanya adalah karyanya Paramount Pictures yang saya rasa hampir semua kita pernah melihatnya, yaitu film Titanic. Film Titanic dan Godfather. Film Titanic itu katanya di beberapa literatur modalnya itu cuma $200 juta. Kira-kira ya lebih sedikit lah. Itu dia bisa meraup box office jumlah $2,2 miliar. Jadi 10 kali lipatnya. Jadi apa? Jadi yang saya katakan adalah kalau kita melihat kawasan Hollywood itu sebagai kawasan industri ekonomi, memang dia adalah satu kawasan yang lalu di situ banyak gulanya. Lalu ya terus ada banyak semutnya kan begitu. Nah, mengapa kawasan itu lalu ada gulanya? Karena ada beberapa hal ya, di samping karena Amerika yang interkontinental itu memang secara teknis sinematografi, saya bukan seorang sinematograf ya, tetapi sekedar perupa saja begitu. Itu memang merupakan industri yang produksinya memang menarik, apa namanya, membelalakkan mata orang dan pikiran orang. Setidak-tidaknya sebagai produk provokasi pikiran begitu, film-film Hollywood adalah jagonya dan menjadi referensi sinematografer seluruh dunia. Nah, oleh karena itu yang ingin saya katakan dalam kaitannya dengan diplomasi kebudayaan pemerintah Amerika adalah bahwa dalam konteks itu, dalam konteks kekuatan ekonomi dan kreativitas yang katakanlah mandiri dalam konteks itu, dia lalu punya daya tawar menawar dengan pemerintah Amerika. Karena apa? Karena sebenarnya kalau dilihat dari visi misi mereka sama sekali hanya cari untung saja. Jadi pikiran mereka adalah bagaimana menciptakan uang dari rekayasa atau manipulasi atau engineering teknologi perfilman kan gitu. Dan dia jadi. Nah, tetapi karena konten atau materi yang direkayasa itu di dalamnya adalah termasuk politik. Jadi seperti yang kita tahu, seni pertunjukan, pedalangan, film adalah satu cabang seni yang di dalamnya materinya itu sangat multidimensi gitu, sehingga di situ ada politik. Nah, karena ada politik maka jika dia bermain atau memainkan politik mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung terhadap pemerintah. Nah, dalam hal itulah di bab 3 yang saya tulis di buku itu ada semacam kesepakatan Washington dengan Hollywood. Hollywood secara keseluruhan ya, tidak menyebut satu perusahaan film ya. Yang kira-kira begini, mereka kalau di dalam negeri tidak ada masalah untuk saling mengkritik, ya. Tetapi ketika keluar negeri, terutama kasus ini adalah ketika Perang Dunia
ke-1 dan kedua atau keterlibatan Amerika di Perang Dunia, perlu juga dicatat bahwa Amerika sebelum Perang Dunia itu adalah Amerika yang isolasionistik, ya. Keterlibatan mereka di Perang Dunia itu setelah digelitikin oleh Inggris, kamu kalau nggak keluar dari kandangmu, kalian nggak akan ketinggalan. Nah, Amerika ikut perang itu karena ya hanya karena setengah-setengah sebenarnya. Nah, ketika ikut perang itulah Amerika menggunakan sebagian dari politik informasi perangnya itu melalui produk-produk yang disajikan oleh Hollywood. Nah, sebagai imbalannya, ya pemerintah Amerika memesan sejumlah karya lah begitu kira-kira. Lalu imbalannya adalah pemerintah Amerika membantu pemasarannya di Eropa terutama. Dan di Eropa ketika itu film Amerika sebenarnya bukan perintis, karena sudah ada yang mendahului film-film di Prancis dan Jerman. Dan Jerman ketika itu adalah Jerman yang fasis yang bikin gara-gara Perang Dunia 1-2 itu. Ya. Nah oleh karena itu upaya untuk menghancurkan reputasi Jerman itu salah satunya adalah menggunakan produk-produk sinematografi Amerika di Jerman. Tetapi sekali lagi sesungguhnya kesepakatan ini hanya berlaku tertentu saja. Dalam perkembangan berikutnya di tahun 50-70 ya biasa lagi, tidak ada ikatan. Artinya bukan kontrak yang pemerintah harus bayar berapa, harus berapa, tidak ya. Tadi saya lupa sedikit untuk mendeskripsikan secara teknis Hollywood itu ya, bahwa Hollywood itu di samping merupakan kawasan ekonomi kreatif yang sangat besar dan sangat menakjubkan begitu ya. Itu adalah juga karena sebagai industri produksi mereka itu sampai sebelum COVID ya, itu rata-rata setiap tahun itu produksi mereka adalah sebanyak 660 film ya, per tahun. Itu tentu dari berbagai perusahaan. Tadi yang saya sebut hanya 5 atau 10 terbesar saja. Tetapi produk mereka semuanya itu 660 biji buah lah gitu ya. Nah kalau kita hitung rata-rata sehari kira-kira 1 hari 2. Nah yang saya katakan adalah bahwa di samping mutunya itu sedemikian rupa secara sinematografi, karena juga secara kuantitas mereka itu sedemikian rupa menggebu atau menggenjot supaya secara jumlah sudah mendominasi lebih dulu. Kemudian saya membayangkan apakah hal itu bisa terjadi di Indonesia, itu soal yang lain lagi, tapi saya rasa nanti diskusi kita akan arah ke sana karena dalam bab pendahuluan saya juga menyinggung bahwa Hollywood itu mengilhami wood-woodan yang lain, ada Bollywood, ada Tangkiwood, ada wood-wood yang lain yang sebenarnya diilhami oleh Hollywood itu sebagai bagian dari upaya menyaingi Hollywood. Di Indonesia ada Tangkiwood ya, pada waktu Beng Samot masih ada, digadang-gadang supaya menjadi semacam Hollywood tapi gagal gitu. Nah, itu adalah introduksi tentang Hollywood itu sebagai apa. Nah, lalu kemudian di bagian yang lain ya, Amerika, dalam hal ini pemerintahan Amerika di samping membantu pemasaran juga melembagakan ekspor produksi mereka sedemikian rupa sehingga secara terstruktur, tersistem dan masif gitu
bisa mempengaruhi pasar film sedunia. Walaupun di bagian akhir ya, yang saya tulis tentang imperialisme kebudayaan, saya sebenarnya tidak setuju dengan tulisan itu, tapi saya sampaikan kemudian saya imbangi dengan catatan ini. Ya. Kalau orang menganggap bahwa film itu adalah alat dari imperialisme budaya, maka kan kita menganggap bahwa film ya sebagai alat itu ada di atasnya yang didominasi itu. Boleh saja karena memang beberapa hal kita bisa melihatnya seperti itu, sehingga orang mengatakan bahwa negara dunia ketiga termasuk Indonesia itu mau nggak mau dipengaruhi oleh sistem nilai yang ada di sejumlah film tertentu. Ya, tetapi menurut saya tidak seluruhnya benar karena kebudayaan sebagai bagian tak terelakkan bagi atau pada manusia normal itu datangnya ke kita, gitu, datangnya ke orang per orang itu biasa saja, datang dan pergi saja. Maksud saya, apakah kita akan misalnya sebagai orang Jawa, apakah seluruh hidup saya 24 jam sehari harus menggunakan adat Jawa seluruhnya atau tidak, atau sebagian saya komposisikan dengan adat Indonesia, dengan adat itu kan tidak ada jurusnya, tidak ada konstruksinya. Maksud saya, marilah kita suatu ketika melihat kebudayaan itu secara fungsional, secara rasional, secara logika penggunaan. Kalau kita bicara kebudayaan sebagai fungsi pakai hidup, maka menjadi biasa saja film itu harus kita lihat, lalu kita sukai atau lalu kita maki-maki, biasa saja. Seperti halnya, misalnya sebaliknya ya, kita akan sering mendengar dan saya beberapa tahun di Amerika melihat di hampir semua universitas atau kampus negeri di Amerika itu mereka semuanya punya gamelan kita itu, gamelan Jawa, gamelan Bali juga ya, komplit, dan mereka bangga juga memainkan itu. Nah, sebaliknya kita menggunakan jas kalau kita resepsi ya biasa saja, karena walaupun jas kita tahu itu dari Eropa lah, dari Barat. Maksud saya, suatu ketika marilah kita melengkapi pengertian dominasi atau imperialisme budaya tadi dalam konteks yang lebih rasional dan fungsional, sehingga juga kemudian kita harus dengan biasa saja mengakui bahwa kita ber-Indonesia itu sebenarnya adalah bagian daripada dalam tanda kutip imperialisme kebudayaan politik Barat. Karena ber-Indonesia itu sama sekali berbeda dengan bermajapahit. Sama sekali berbeda dengan misalnya berkutai atau bersriwijaya, beda. Indonesia adalah satu sistem nilai baru yang mengikuti nilai negara bangsa, dan itu ya adalah Barat, sehingga apa ya nggak apa-apa. Bukan terus karena kita ber-Indonesia lalu kita harus menuruti Barat sebagai yang di atas kita, enggak. Di beberapa hal kita harus mengakui bahwa Barat atau Amerika atau dalam sinematografi adalah Hollywood, iya. Tetapi sebenarnya tidak harus kita menganggap dari kata di semua hal kita harus di bawah Hollywood atau di bawah Amerika. Tentu saya bicara dengan orang-orang yang insya Allah punya kepedulian dan punya kemampuan bersinematografi sedemikian rupa. Tetapi dalam banyak hal memang perspektif ekonomi, perspektif politik, perspektif budaya itu beda-beda poinnya. Misalnya begini, kalau kita bertanya apakah kita sebaiknya menghentikan impor drakor misalnya atau impor sinetron asing, apakah kita nggak bikin sendiri aja?
Nah, kalau orang politik, ya orang ekonomi mengatakannya, kenapa kita susah-susah bikin sendiri yang mahal dan aktornya sombong-sombong gitu kan, susah, beli aja di bursa tiap tahun, di festival film di beberapa tempat di dunia itu kan sudah tersedia, kita tinggal beli serial berapa kan gitu. Artinya perspektif ekonomi sering tidak hanya berbeda arah, tetapi berbenturan dengan misalnya perspektif politik budaya kita. Nah, hal itu, jadi hal perbedaan perspektif mengenai, dalam hal ini adalah mengenai sinematografi lah, atau mengenai bagaimana kawasan industri kreatif harus kita bangun sebagai bagian dari alat bernegara itu ya, itu memang tidak mudah. Nah, di titik itulah menurut saya buku saya ini saya ingin sumbangkan atau ingin saya introduksikan atau provokasikan supaya pada saatnya ya, ada interaksi pemikiran politik, kebudayaan, dan ekonomi mengenai perlunya kawasan yang dulu pernah sekali-kali disebut sebagai Tangkiwood atau Hollywoodnya Indonesia. Jadi secara sederhana yang ingin saya sampaikan di dalam buku ini adalah bahwa Hollywood yang adalah kawasan industri kreatif di Amerika, suatu ketika karena suatu hal mereka bisa digunakan sebagai alat diplomasi. Tetapi secara ekonomi ya, mereka punya kemandirian yang sangat kuat karena mereka secara ekonomi sangat kuat ya, sangat mandiri. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau judul buku saya ini saya katakan Hollywood sebagai instrumen diplomasi kebudayaan Amerika, lalu Hollywood itu ada di bawahnya, lalu pemerintahan Amerika di atasnya, tidak ya. Melainkan ya secara lebih aman, saya menawarkan lebih baik kita perlu sama rata saja. Suatu ketika ya pemerintah Amerika dikritik oleh Hollywood, suatu ketika Hollywood dipajekin oleh pemerintah Amerika, juga di sana juga ada sensor juga. Jadi kalau kita sering mangkel atau bernada negatif terhadap badan sensor itu di mana-mana ada ya. Jadi saya rasa itu. Jadi poinnya adalah walaupun dia di buku ini saya katakan sebagai instrumen, tetapi bukan semata-mata Hollywood sebagai kawasan industri kreatif ada di bawah pemerintahan Amerika. Saya rasa itu. Mari kita lanjutkan nanti dengan diskusi saja. Terima kasih. Silakan Mas Ahmad. Terima kasih pemaparannya atas isi bukunya terkait dengan Hollywood. Saya kira kita sudah mendengarkan tadi bagaimana Hollywood sebagai instrumen diplomasi Amerika Serikat. Ya karena pembicara kedua berhalangan hadir, maka kita langsung ke tanya jawab. Silahkan kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, juga Bapak Ibu dosen yang hadir dalam seminar bedah buku virtual pada hari ini untuk bertanya atau menanggapi, boleh beri pandangan juga boleh, silahkan kami berikan kesempatan. Mungkin bisa sebelum bertanya atau menanggapi bisa memperkenalkan diri dari mana dan juga institusinya dari mana. Silahkan kami berikan kesempatan ya. Mungkin 3 pertanyaan dulu ya. Saya Mas. Ya, baik, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Tulus, selamat ya bisa menerbitkan buku lagi. Ya, alhamdulillah Mas Lepen ya. Iya, ya. Ini pertanyaan saya, kenapa disebut sebagai instrumen diplomasi kebudayaan, padahal itu
istilahnya perusahaan swasta bukan dari pemerintah gitu loh. Kalau di Indonesia kan bisa PPFN lah gitu, Pusat Produksi Film Negara, itu sebagai media diplomasi. Kalau di sana kan terpisah gitu loh, Prof. Tulus. Kenapa ini bisa disebut sebagai tadi instrumen diplomasi kebudayaan? Kemudian tadi film-film yang mengkritik pemerintah berarti justru malah menjelekan pemerintah Amerika misalnya gitu. Iya. Ya, kemudian yang kedua, kenapa kita tidak bisa mengembangkan PPFN atau industri perfilman di satu pusat? Dulu pernah ada gagasan Putrisima ya, Pusat Industri Sinema Mataram gitu. Itu kayak idenya kan kayak Hollywood ya. Kayak Hollywood gitu ya. Nah itu kenapa kita nggak bisa, padahal banyak sinias kita yang mampu membuat karya dan memang kendalanya selalu di modal dan negara tidak pernah memberikan kontribusi gitu Mas Tulus. Makasih Mas Tulus. Sukses Mas. Baik, terima kasih. Kita dia ada kelupaan Pak memperkenalkan diri juga mungkin. Oh ya, saya Lepen dari ISI Yogyakarta. Oh baik, terima kasih. Baik, silakan. Jadi pertanyaannya kenapa disebut sebagai instrumen? Langsung aja ya. Langsung atau kita? Ya langsung dijawab aja. Baik, biar tidak kelupaan. Baik. Terima kasih Mas Lepet yang udah lama sekali nggak berinteraksi lagi nih. Tadi pertanyaan kenapa sih dijadikan instrumen? Maka tadi saya katakan dari awal, marilah kita menganggap yang disebut Hollywood itu bukan perusahaan satu persatu bukan, tetapi adalah kesatuan industri kawasan industri. Dan dia memang sama sekali swasta dong. Dan keistimewaan mereka itu kan begitu. Swasta sehingga demand itu, tapi saya katakan instrumen karena di beberapa hal memang mau nggak mau si swasta ini berkait dengan pemerintah, misalnya dalam hal kebijakan pajak, ya kan, terus kebijakan ekspor, nggak bisa sama sekali mandiri 100% itu kan nggak bisa. Nah di titik itulah maka saya katakan di bab ketiga tentang memang nggak mereka mengatakan adalah kesepakatan Hollywood Washington, walaupun tidak tertulis satu persatu itu tidak ya, yaitu ketika dipasarkan di Eropa terutama dan berikutnya nanti juga di seluruh dunia keluarnya di luar negeri itu harus malah yang minta sebenarnya relatif Hollywood sendiri dilindungi oleh pemerintah. Jadi logikanya adalah karena legalitas dan ekonomi tidak mungkin kreator yang sangat kreatif pun lalu mandiri nggak mungkin. Jadi kerjasama. Nah di titik inilah yang di Indonesia atau di negara berkembang sulit. Pemerintahnya pengen menang sendiri, belum apa-apa mau bikin film misalnya, saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi ini adalah satu kewajaran yang masuk akal tuh. Kalaupun ada subsidi dari pemerintah, belum apa-apa, sudah nanya wani piro duluan, berapa persen untuk dia kan gitu. Hal yang sudah, kalau di sana kan enggak. Hollywood bikin dulu, nah kemudian pemasarannya bagaimana kita hitung-hitungan dengan pemerintah kan gitu. Dan memang saya tadi menyinggung sedikit, kita inginnya seperti ada Putrisima itu atau kawasan, sebenarnya sekarang ini ada di Piungan sana, ada sedang dibangun kawasan industri terpadu, tapi tidak ada filmnya sebenarnya. Yang kira-kira akan digunakan seperti itu. Tapi lagi-lagi karena ini swasta, itu nanti swastanya kebangetan lalu belum apa-apa merengek kepada pemerintah. Di sisi gitu. Iya. Nah, yang ingin saya katakan kemudian adalah bahwa peristiwa kalau kita menganggap bahwa Hollywood sebagai kawasan industri itu menjadi berhasil karena dia punya tongkrongan gitu ya, punya performance, punya alat tawar menawar, itu ternyata merupakan kumpulan usaha yang tidak sederhana, itu yang ingin saya katakan. Tidak hanya terdiri dari seniman-seniman kreatif saja, tidak. Bahwa seniman kreatif itu ada, iya. Lalu juga ada ahli ekonomi sedemikian rupa, ada pemodal dan ada sejumlah politisi dalam ini pemerintah yang punya niatan baik untuk menggunakannya.
Kalau itu nggak nyatu, ya itu tadi kayak Putri Sima tadi itu ada aja godaannya. Nah, ini yang saya katakan. Nah, tetapi ada satu ini hipotesis dari saya ya. Ada satu linearitas ya. Bahwa semakin besar suatu negara manapun, maka biasanya atau nyatanya sinematografi atau industri sinematografi itu makin besar. Semakin kecil ya semakin kecil juga. Misalnya Jepang, Cina, Korea kan lumayan. Korea itu sebenarnya kan kecil sekali jumlah orangnya cuma 30 juta ya. Itu lumayan. Sekarang kita diserang sedemikian dengan drama Korea misalnya. Dan kita kalau kita mau besar atau kita merasa mau besar seharusnya diikuti oleh kemajuan industri kreatif yang seperti ini ya. Seperti ini dalam artian sinematografi, karena sinematografi melumat semua hal kehidupan kita ini. Ya seni rupa, seni musik, seni macam-macam. Nah, ini adalah pekerjaan multidimensi, multi banyak sekali gitu. Cara saya itu. Terima kasih Mas Lepet. Prof. Ya. Sama. Silakan yang berikutnya. Oke, baik, silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Ya, silakan memperkenalkan diri. Ya. Saya Mubdi Darsi, Prof, dari MIHI UMY. Mahasiswa baru. Iya. Ya. Menarik sebenarnya Prof, buku Prof ini. Saya belum membaca juga, tapi dari pemaparan Prof tadi paling tidak saya punya gambaran begitu ya, Prof ya. Ada pertanyaan yang ingin saya ajukan, Prof. Yang pertama adalah seberapa efektif sebenarnya Hollywood ini menjadi instrumen atau alat diplomasi pemerintah Amerika yang kemudian bisa merubah cara pikir kita gitu terhadap Amerika. Karena selama ini kalau kita menonton film-film Amerika, maka dalam pikiran kita bahwa Amerika itu great, Amerika is hero gitu, Prof ya. Jadi seberapa efektif sebenarnya kemudian ketika ada polisi dari pemerintah Amerika gitu ya, kebijakan luar negerinya, kemudian kita bisa menerima itu gitu, seberapa efektif sebenarnya, Prof? Karena begini, sekarang itu kita juga melihat sebagai Turki ya, Prof ya, sebagai contoh, mulai sekarang sepertinya mencontoh gitu ya, Prof ya, menjadikan film sebagai propaganda dalam tanda kutip, kemudian Turki itu seperti apa gitu. Film-film Turki sekarang beberapa juga menjadi kemudian menjadi daya tarik begitu bagi khususnya umat Islam gitu di negara-negara Islam gitu, Prof. Terima kasih, Prof. Baik. Terima kasih Mas Mubdi dari MIHI ya. Kalau pertanyaannya efektivitas, maka efektivitas yang real terukur memang sulit ya. Tetapi setidak-tidaknya ya tampilan Hollywood itu, atau kalau kita habis melihat film Hollywood lah begitu kira-kira ya, itu pikiran kita kan memang tidak langsung kita pro Amerika tidak, tetapi teknologi gambar ya, potongan-potongan cerita itu kita dibawa kepada satu perasaan atau satu persepsi yang tadi itu Amerika adalah hero, Amerika adalah yang paling benar, itu dengan mudah. Sehingga apa? Sehingga ya walaupun cuma sesaat selama 60 menit, 80 menit di situ, itu bagian dari efektivitas itu. Jarang ya film-film Amerika yang lalu kita nggak suka, itu jarang sekali. Termasuk nih yang ingin juga saya sampaikan di kesempatan seperti ini, film-film Disneyland yang anak-anak itu, yang lebih lebih kelihatan atau terasa natural karena kelucuan mereka, karena kenaifan mereka itu kita dibawa ke sana. Nah, bagi diplomasi Amerika secara keseluruhan, paling enggak image bahwa Amerika itu sadar kebaikan, Amerika itu sadar
terutama kalau ide dasarnya kan demokrasi ya, walaupun sebenarnya demokrasi itu punyanya banyak orang ya, demokrasi itu tidak hanya punyanya Amerika tetapi juga punyanya komunis juga sebenarnya. Tapi Amerika ingin mendobrak atau ingin menjadi perintis bahwa Amerika ada di depan. Itu setidaknya seperti itu. Nah, hal itu menurut saya tidak bisa dilakukan hanya oleh film yang ecek-ecek saja. Maksud saya dari segi sinematografi, walaupun saya nggak tahu persisnya karena saya bukan seorang sinematografer begitu, tapi adalah memang secara teknis dia unggul. Itulah sebabnya Hollywood itu tidak saja mereka itu adalah kawasan industri yang unggul, tetapi menjadi rujukan industri serupa di seluruh dunia. Nah itu yang apa namanya, yang menjadikan dia walaupun sesekali dia ngeritik pemerintah Amerika, dia tetap digunakan oleh Amerika sebagai bagian untuk memberi bumbu pada upaya Amerika untuk mempersepsikan dirinya sebagai orang baik. Nah perlu dicatat juga bahwa setiap negara bangsa, termasuk Indonesia tentu saja, itu keluar kalau kita berhubungan luar negeri, berhubungan internasional, berdiplomasi, itu ya tampang kita maunya ya sebagai tampang baik dong. Indonesia insya Allah menjadi negara berpenduduk Muslim yang paling besar dan yang paling baik kan begitu kan, yang tidak ada perusahaan mirasnya misalnya atau apa gitu. Itu kan harus begitu. Nah caranya gimana ya? Itu tadi. Kalau yang kita punya sekarang kan secara tradisional, kalau di Jawa kan pakai wayang gitu. Nah, wayang itu bagaimana caranya supaya auranya, pesonanya ya itu bisa ditransformasikan dalam sinematografi. Yang sinematografinya itu tidak harus sinema dalam artian sinema gedung bioskop betulan. Sekarang kan sinema ada di genggaman tangan kita kan. Drakor itu kan bisa dinikmati dengan kita sambil pagi-pagi di toilet. Benar nggak tuh? Yang ingin saya katakan adalah medianya, layarnya itu sekarang udah berbagai-bagai. Sehingga sesungguhnya setidak-tidaknya walaupun nanti entah gimana ke depannya, kita harus punya cara untuk mensosialisasikan kemampuan sinematografi ini sejak kecil dari anak-anak SD kita. Sehingga pada saatnya bercerita melalui media itu sebagai bagian dari kemampuan kita berdiplomasi sesungguhnya. Di Korea Selatan sana, dulu saya S3 menulisnya di sana, ya, itu anak-anak TK itu diberi PR untuk bikin cerita tanpa kata ya dengan HP-nya itu untuk hanya 10 detik saja. Kan nggak susah tuh. Dalam pengertian menggunakan rekaman HP 10 detik. Tetapi dia suruh misalkan ini apa? Nyeritain ayam bertelur, gitu. Nyeritain orang mabuk miras. Dalam hal dengan cara narasi gambar. Nah hal ini maksudnya kemampuan bercerita secara movie, secara ya sinematografi, saya agak menekankan perbedaan sekedar movie dan sinematografi. Karena sinematografi kadang-kadang diterjemahkan hanya untuk bioskop, padahal kan enggak. Sinema itu maksudnya ya sebenarnya sinetron segala macam itu artinya yang kita lihat melalui HP ya itu sinema juga. Itu kan harusnya menjadi bagian dari keperluan diplomat kita. Nah kayaknya kalaupun ada di antara diplomat itu baru sedikit saja. Ya. Nah saya ingin buku saya ini memprovokasi hal itu. Ya. Karena kalau kita merasa menjadi semakin besar sebagai negara bangsa, tidak juga memperhatikan kemampuan bersinematografi yang lebih jagoan, melainkan cuma sekedar senang beli-beli saja, memborong serial drakor apalah begitu. Serial Bollywood apa gitu, ya nanti jadi pedagang biasa saja. Kita suatu ketika harus jadi kreator juga sebenarnya.
setidak-tidaknya ya kalaupun beli jangan banyak-banyak lah. Apalagi sekarang ini kan perkembangan pemancar TV kita, broadcasting TV kan banyak sekali. Broadcasting TV itu karena sekarang kan setiap TV kan relatif harus 24 jam ya. Kalau dulu kan enggak, dulu ada TPI, itu TPI satu-satunya televisi yang disiarkan siang-siang. Yang nonton para pembantu, maka dulu TPI disebut sebagai televisi pembantu Indonesia. Sekarang enggak ada. Dan dulu TVRI atau TV yang lain itu kan cuma malam doang. Sekarang relatif seluruhnya itu artinya durasi penayangan itu semakin besar. Sehingga banyak, bukan banyak lagi, setiap televisi, stasiun televisi itu memerlukan ruang untuk menayangkan film, cerita audiovisual. Itu sebenarnya sangat luas sekali. Nah, kita harus bisa memanfaatkan hal itu untuk latihan supaya kita punya sejumlah karya yang kalau nanti dijual keluar, itu menjadi bagian dari making up kita, apa namanya, kita bermake up di luar negeri sana gitu. Supaya ya kalau memang nyatanya negara miskin ya kelihatannya nggak miskin-miskin amat gitu. Kalau kita suatu ketika menganggap kita terdiri menjadi bodoh-bodoh sekali gitu, ya kita tunjukkan bahwa tidak bodoh-bodoh amat dengan sejumlah temuan apa kayak misalnya begitu. Nah, adalah bagian dari tadi saya katakan alat untuk menaikkan efektivitas kita sendiri di dalam diplomasi. Nah, seperti juga tadi pertanyaan Mas Budi, kalau kita habis nonton film Amerika itu kan rasanya ketika nonton tuh lupa kita tuh siapa gitu, karena dibawa oleh dunia itu, apalagi nonton di sinema betulan, kita punya di bioskop betulan. Karena teknologi audio visualnya itu betul-betul meletakkan kita sebagai objek gitu. Ini kalau orang dengar ini akan begini gitu. Apalagi udah yang ada dengan 3D atau 4D-nya ya, ada goyangannya, ada cipratan airnya, itu biasa aja lah. Yang biasa itu luar biasa apa namanya bawaan ininya, bawaan perasaannya. Saya rasa itu. Monggo yang lain. Baik, terima kasih Prof. Masih ada yang ingin bertanya? Saya Bapak. Oh, silakan. Arianto Nugroho. Mas Nasar dulu, tadi dari awal G, Mas Arianto G. Silakan. Assalamualaikum Bapak dan pembicara semuanya. Saya kira kuliah. Oh, suaranya di mute lah, unmute. Oh ya. Assalamualaikum ya. Bapak. Saya kira kuliah yang betul indah Bapak membahas tentang diplomasi, bahwa Hollywood menjadi aktor baru di internasional seperti NGO ya kan ya Pak, bahkan lebih dari itu. Yeah. Saya Arianto Nugroho Bapak dari LIHI UMY. Iya. Ya. Pertanyaan saya adalah ketika kita melihat Hollywood kemudian menjadi aktor baru di percaturan politik internasional Bapak, bahwa teman-teman di Hollywood itu sangat kreatif untuk membangun paradigma baru, untuk memberikan insight baru, kemudian berkompetisi dengan aktor internasional lain, bahkan negara, kemudian juga NGO dan organisasi lain untuk bertarung nilai, untuk berdialektika. Pertanyaan saya adalah Bapak, kenapa Indonesia nggak melihat kesempatan ini? Indonesia bisa menggunakan film untuk propaganda, untuk membangun paradigma, untuk berkontestasi nilai dengan aktor-aktor internasional yang lain. Kenapa tidak seperti itu, Bapak? Kemarin sebenarnya Muhammadiyah sudah mencoba hal itu, bermain dengan media, bermain dengan opini internasional, opini masyarakat nasional, bahkan lewat ADTV ya Bapak. Kenapa ini nggak sustain Bapak? Nggak bisa keterusan gitu Bapak. Seharusnya ini menjadi poin yang menarik bahwa Pak Profesor Tulo sudah membuat buku yang luar biasa, Hollywood dan percaturan politik dunia. Saya kira kedepannya akan bagus nih Bapak untuk kemudian bisa melahirkan embrio baru, pemikiran baru, bahwa film, bahwa sinematografi bisa menjadi alat diplomasi Bapak. Diplomasi yang utama mungkin bahkan nantinya. Diplomasi baru yang kreatif.
Itu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Langsung Prof. Ya. Langsung ya. Terima kasih Mas Haryanto. Ini saya perlu koreksi sedikit ya. Saya tidak mengatakan bahwa Hollywood sebagai aktor baru, bukan ya. Aktornya lama sekali. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Hollywood sebagai kawasan industri, ya, sebenarnya bosnya siapa juga nggak penting amat, tapi Hollywood namanya itu ya, itu suatu ketika bisa menjadi alat diplomasi pemerintahan Amerika itu saja. Dan mengapa demikian tadi sudah saya jelaskan. Lalu saya baru setuju kalau mengapa Indonesia tadi Mas Haryanto nanyakan kok Indonesia kok nggak bisa gitu kan? Karena itu tadi ternyata walaupun cuma Hollywood kata saya atau kata kita, itu di dalamnya itu terjadi mekanisme pilihan kualitas yang luar biasa. Artinya kalau Hollywood sekarang ini kita sudah anggap sebagai bagian dari diplomasi Amerika, itu dia tidak hanya sekedar oh di sana ada aktor, enggak. Oh di sana ada orang kaya, tidak. Di sana ada subsidi pemerintah, tidak. Tetapi tiga-tiganya ada. Harus ada sejumlah orang gila yang sangat kreatif, gitu ya. Ada orang gila yang sangat kaya yang mau menanam duit di sana. Seperti tadi saya katakan, Titanic itu ternyata modalnya 200 juta dolar, tapi dapatnya sebagai box office itu dapat 2,2 miliar dolar. 10 kalinya. Itu kalau nggak orang gila nggak bisa. Kenapa sih ya? Nyatanya kita lihat Titanic itu suka sekali, apa namanya? Ya habis kita perasaan kita di situ. Walaupun tidak harus berakhir pada oh Amerika itu nabi kita, enggak juga, tetapi ya seneng aja gitu karena kan hiburan. Jadi kenapa kalau tadi Mas Haryanto tanya Indonesia enggak bisa ya, ternyata itu adalah satu upaya yang multi macam-macam lah gitu. Harus jagoan semua. Nah oleh karena itu saya katakan tadi setidak-tidaknya tadi saya usul yang kita bisa lakukan adalah merintis sosialisasi kemampuan sinematografi anak-anak kita dari TK, dari SD, suruhlah mainan HP kita itu ya untuk merekam apa itu ceritakan 10 detik saja atau 15 detik lah, apalah bunga mekar atau apalah gitu, sehingga pada saatnya memahami kemampuan bernarasi secara audiovisual itu menjadi biasa. Ini sekarang nggak biasa kita. Biasanya cuma kita melemparkan kebencian aja, maki-maki orang di WA sedikit dengan YouTube lah gitu. Ya ini adalah hal yang saya rasa sisi negatif dari kemampuan narasi itu. Oleh karena itu, apalagi tadi pertanyaan terakhir dari Mas Haryanto adalah kenapa semacam ADTV Muhammadiyah itu tidak sustain. Sustainabilitasnya adalah hal yang lebih sulit lagi. Jadi di samping harus ada sejumlah modal yang sudah memang harus kualitasnya tinggi, uang, kreativitas, lalu keamanan politik, ekonomi itu ada, lalu ini harus sustaining harus gliding terus, itu susahnya di situ. Karena tidak bisa kita misalnya meletakkan 10 orang seniman jagoan, kasih uang sekian triliun di tempat tertentu lalu tahun depan jadi nggak bisa ya, melainkan harus ada uang banyak, seniman gila banyak gitu di tempat tertentu yang insya Allah itu mendorong kreatif mereka dan waktunya lama ya. Hollywood itu sudah lebih dari 1 abad. Nah Indonesia ya insya Allah paling tidak kalau nggak punya semacam Hollywood, Indonesia masih ada dulu lah. Jangan sampai Hollywood Indonesia ada, Indonesianya udah nggak ada lagi kan. Itu ada persoalan yang lain. Artinya di samping modal kreatif tadi harus ada, memang sustainability ini perkara yang menurut saya memerlukan konstruksi yang sangat berbeda. Jadi ajakan saya adalah marilah semua jadi antara kita nih kalau kita setuju bahwa suatu ketika nyatanya Hollywood sebagai kawasan industri itu bisa digunakan sebagai alat untuk mempercantik tampang kita di internasional, ya kita yuk bikin yuk gitu. Walaupun tidak harus hanya bikin ngikut-ngikut BB aja enggak ya. Bikin dengan cara Indonesia tentu saja gitu.
Kira-kira begitu. Monggo yang lain. Silakan. Baik, makasih Prof. Ini Mas Nasar mau bertanya, silakan. Oke, monggo Mas Nasar. Silakan. Perkenalkan diri, jangan lupa gitu. Saya udah kenal ini sama Mas Nasar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya hanya sedikit saja urun rembuk menanggapi seberapa efektif ya. Iya. Karena secara politis memang film Hollywood banyak memproduksi propaganda. Mungkin kita ingat film Rambo ya, itu kan bagaimana konstruksi komunis ya. Konstruksi komunis dipropagandakan untuk mendelegasikan nilai-nilai demokrasi terutama di Vietnam itu. Lalu juga film Black Hawk Down itu tragedi WTC itu juga melegitimasi bagaimana serangan Amerika terhadap ISIS itu menjadikan negara-negara Muslim dunia sebagai bentuk radikalis Islam di Amerika. Jadi efektivitasnya sangat kuat sekali dari sisi putri track diplomasi, karena memang agensi dari Hollywood ini mempunyai penyandang dana yang kuat. Di samping memang mereka punya artis, mereka juga punya kekuatan secara pengaruh di bidang film. Saya rasa ini sangat menjadi tujuan mereka untuk mendirikan itu. Memang tidak bisa dikategorikan masuk dalam dalam struktur pemerintah ya, atau melegalkan itu, tidak. Tapi dalam hal ini memang sebagai alat instrumen itu memang sudah cukup efektif untuk dijadikan sebuah alat diplomasi. Saya rasa itu Pak Saidi, sedikit saja. Memang ada beberapa film yang kalau kita kaji memang sudah banyak dianalisis oleh teman-teman akademik, itu memang mengandung unsur politik yang mempengaruhi banyak term budaya. Bahkan mempengaruhi juga dengan nilai-nilai keislaman di Amerika sana. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti enggak menanggapi Mas Nastan. Iya. Ini masih ada yang ingin bertanya kayaknya, Prof. Mas Tolha. Angkat tangan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Tolha di mana nih? Di Bandung, Prof. Oke. Sehat, Prof. Oke, alhamdulillah. Jadi ada yang menggelitik ada yang menarik bagi saya itu, Prof. Itu kalau kita melihat industri perfilman dari sisi realis itu kan sangat-sangat tidak mungkin sekali ya, Prof ya. Iya. Karena ini lebih kepada liberal value-nya kan, Prof. Jadi lebih kepada bagaimana pendapatan yang dihasilkan. Kayak contohnya banyak sekali di Hollywood itu kan kayak tadi Prof sebutkan ada Pixar, ada Universal Studio, ada Disney dan lain sebagainya. Itu kan lebih daripada mencari keuntungan. Kenapa di kawasan ASEAN, terutama di ASEAN tidak bisa berkembang? Karena ketika mereka ingin berkembang, pasti akan dicaplok sama yang ada di Hollywood ini. Kayak contohnya beberapa film itu, bahkan film Upin Ipin aja itu digandeng sama Disney. Jadi ketika dia ingin berkembang, nggak bisa, kamu harus mengikuti aturan seperti yang ada di Hollywood. Jadi ketika mungkin seperti itu sih. Jadi hebatnya Hollywood itu dia bisa mencaplok semuanya. Dia tidak ada kepentingan secara politisi itu menurut saya, Prof. Jadi apakah kita bisa berkembang? Saya rasa sangat susah, Prof, untuk kita. Kalau yang tadi Prof Tulus katakan, kalau ada orang gila yang mau memberikan modal yang sangat besar, mungkin seperti itu. Dan ada beberapa hal yang sangat yang sangat kalau dilihat dari sisi budaya, film-film Hollywood itu tidak menampilkan budaya, tapi lebih menampilkan supremasi bagaimana Amerika itu sangat kuat, menampilkan Amerika itu sangat kuat. Tapi kalau misalnya film-film Korea itu menampilkan bagaimana budaya Korea itu sangat menarik untuk dinikmati. Makanya ketika kita melihat film Korea atau film Amerika, kita lebih, dan ketika ditunjukkan hasilnya, kamu mau pergi ke mana? Ke Korea atau ke Amerika? Pasti orang lebih milihnya ke Korea karena melihat diplomasi budaya yang diterapkan
film-film drakor itu atau Hallyu itu lebih efektif daripada Amerika. Amerika lebih pada bagaimana liberal value-nya sih, Prof. Menurut saya seperti itu sih, Prof. Mohon koreksi jika salah, Prof. Terima kasih. Baik, ya. Tadi yang saya tangkap dari Mas Tolga adalah ada loh politik sinematografi, politik global sinematografi gitu loh. Yang kuncinya adalah di ekonomi. Ada saingan bisa beli aja sama dia, dibeli dalam artian diatur. Ya itu bagian dari tadi sustainability tadi. Jadi walaupun hanya kata saya, walaupun hanya pasar sinematografi, pasar sinetron, pasar itu ternyata ada mafianya kan kira-kira begitu. Ya, ada yang mendominasi. Nah itu dia. Nah, persoalannya adalah seperti tadi kalau saya katakan para produser sinetron di televisi itu kan pilihannya kan lebih baik borong di pasar-pasar bursa film di pekan-pekan film itu daripada nyewa rumah produksi mana bikin apa gitu. Karena memang bikin lebih mahal. Dengan kata lain, perspektif ekonomi seringkali menjadikan pelaku aktor kita di dunia itu ya, pasar dunia itu kalah, memang betul itu. Jadi gimana ya? Harus ada orang gila yang di situ juga yang karena keunggulan filmnya, seperti saya rasa contoh Korea Selatan tadi menjadi bagian sedikit saja yang bisa kita gunakan untuk harapan bahwa dengan ide tertentu kita bisa menang. Itu harus bisa mengalahkan atau mengesampingkan atau menjadikan caplokan dari Barat tadi sebagai nggak perlu gitu. Dengan kata lain begini, kalau ada tawaran yang mematikan kita, nah katakanlah Ipin Upin itu sudah sedemikian rupa menjadi subordinasi dari perusahaan mana gitu ya. Ya tergantung dia sendiri, dia akan melaksanakan itu di bawahnya dominasi Amerika itu atau bikin sendiri, tetapi dengan kemerdekaan berkreasi sendiri. Itu kan persoalan politik sinematografinya gitu kan. Saya rasa menjadi penting. Artinya orang yang berkutat di produksi di rumah produksi itu ternyata harus ada pengetahuan politik itu, ada keperpihakan. Kalau keperpihakannya pada perutnya sendiri ya kita nggak akan punya sampai kapanpun gitu ya kan. Jadi saya rasa walaupun sekali lagi ya kebetulannya orang Hollywood itu kan gini, saya akan bermain pro Amerika ataupun tidak karena saya Hollywood maka pasti laku gitu kan. Jadi itu sudah nempel dulu, merek Hollywood itu akan menjadikan tiket itu terjual duluan. Nah kita harus mempelajari itu, mempelajari mengapa Hollywood sebagai kawasan industri itu menjadi unggul mereknya gitu. Mengapa tidak? Nah, sekarang juga kalau tadi contohnya Mas Tolha, walaupun belum saya hebat Hollywood, tetapi kita kan melihat Hallyu Korean Wave ini, drakor itu menjadi sedikit-sedikit merambah menjadi pengen jadi jagoan juga, walaupun dari sisi lain gitu. Saya rasa walaupun kita di satu sisi mengakui keunggulan Hollywood, tetapi bukan lalu langsung nyungsep nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada ya. Adalah sejumlah cara, tetapi tentu tidak bisa sekali jadi, melainkan pelan-pelan. Saya nggak tahu dunia apa namanya, forumnya itu apa, tapi saya ingin menjadikan buku saya ini bagian dari forum itu, bagian dari satu upaya memprovokasi atau mengajak gitu ya, bahwa besar tidaknya suatu negara, atau kalau kita ingin mengakui Indonesia itu menjadi semakin besar, maka sinematografi kita pada khususnya atau industri ekonomi kreatif kita itu juga harus semakin besar. Kalau enggak mungkin, pasti harus itu. Atau dengan kata lain, kalau kita pengen besar saja negaranya, tapi menghina atau melecehkan atau menyinyirkan industri kreatif, akan terhambat sendirinya. Karena bagian dari kebesaran negara bangsa itu adalah sebenarnya menurut saya adalah karena kebesaran kreativitas industri ekonominya itu. Ekonomi tetapi kreatif gitu, artinya enggak cuma
kita kulaan sesuatu harganya Rp1, lalu kita jual dengan Rp1 tambah 15%, enggak. Rp1 ya kalau kita polesin kreativitas yang menjadi beribu-ribu rupiah lah. Itu yang dilakukan oleh Hollywood itu kan gitu. Ekonomi satu hal, tetapi ekonomi itu tidak berkembang dengan sendirinya tanpa kegilaan kreatif, maksud saya gitu. Dan kegilaan kreatif itu kalau individual lalu saling memukul, saling mematikan, ya nggak jadi juga sebagai bagian dari tadi itu alat untuk berdiplomasi. Sehingga diperlukan satu gotong royong yang luar biasa. Saya punya keyakinan pada saatnya ada lah cara itu. Saya rasa itu. Terima kasih Mas Tolha. Silakan Mas Ahmad. Masih ada lagi nggak? Baik, Prof. Mungkin satu pertanyaan lagi nggih, Prof? Nggih, monggo silakan. Ya, silakan kepada Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa kalau ada yang masih ada yang ditanyakan, mungkin satu pertanyaan lagi untuk seminar bedah buku kita kalau masih ada pertanyaan terkait dengan buku Hollywood sebagai instrumen diplomasi kebudayaan Amerika. Buku yang ditulis oleh Prof. Tulus Warsito, diterbitkan oleh mungkin Mas Agus dari Surabaya itu saya lihat kalau ada sekedar menanggapi lah, silakan. Baik, silakan kalau ada yang mau menanggapi boleh ya. Ya. Silakan. Silakan Mas Agus. Oh ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Tulus, pertama-tama saya ingin menyampaikan ikut berbahagia dan ikut berbangga atas terbitnya buku Hollywood ini. Tentu saja pertama-tama ketika saya membaca ini agak terkaget-kaget juga, Hollywood sebagai instrumen diplomasi. Judul ini saja menurut saya sudah merupakan satu kontribusi kreatif yang sangat luar biasa. Barangkali tidak banyak orang yang berpikir bagaimana mungkin industri ini bisa menjadi bagian dari sebuah terobosan diplomasi dalam konteks dunia internasional. Itu kemudian menginspirasi saya, apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan di Indonesia terkait industri kreatif kita. Sementara terkena COVID gini aja kita sudah terengah-engah ini, Prof. Jadi pertama-tama ya saya ikut merasa bangga aja, Prof. Itu agak sulit buat saya untuk memahami ini secara lebih luas tentang industri kreatif, dalam hal ini Hollywood sebagai instrumen diplomasi. Tapi sungguh buku ini akan memberikan sebuah inspirasi baru buat bangsa kita tentu saja. Saya pikir, saya yakin tidak hanya saya yang terkaget-kaget dengan buku ini. Satu saat pasti pemerintah juga akan terkaget, oh ternyata industri kreatif juga bisa menjadi instrumen diplomasi ya. Artinya bahwa di sini kita bisa memiliki sebuah power tersendiri untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara internasional. Saya pikir itu saja, Prof. Apresiasi saya ikut berbangga atas terbitnya buku ini dan berharap menunggu terbitnya buku-buku berikutnya, Prof. Oke, terima kasih, Prof. Oke, bagus. Ini gini, saya lalu ingin menekankan sekali lagi bahwa salah satu upaya saya, terutama dalam hal bedah buku ini ya, adalah untuk meluruskan atau meluruskan kalau tadinya bengkok, membengkokkan kalau tadinya terlalu lurus itu. Kalau judulnya itu adalah Hollywood sebagai instrumen, bukan seolah-olah karena dia instrumen maka jadi objek, lalu yang menjadikan instrumen itu lalu subjeknya. Seolah-olah pemerintah itu lebih tinggi daripada Hollywoodnya. Nah, padahal tidak. Dia sama-sama tingginya. Tadi oleh Mas Lepen di yang pertama tadi bagus sekali bahwa kan ini swasta, gimana dia bisa ngatur? Apalagi di Amerika yang sangat liberal dan kampionnya kapitalis liberal,
yang sekaligus juga anti monopoli, nggak bisa nanti. Ya, justru itulah saya katakan tadi, terutama di bab 3, ada loh semacam kesepakatan Hollywood dengan Washington, ya, bahwa suatu ketika mereka harus berkompak ria. Kompaknya itu tidak harus pemerintah bayarin Hollywood bikin, enggak, ya ada, tapi tadi secara sebagian lah gitu ya, antara lain dalam kemudahan izin, terus kemurahan pajak, lalu bantuan pemasaran secara internasional, sepanjang film-film yang diedarkan secara internasional itu membantu upaya propaganda tadi. Bahwa propaganda itu bagi kita jelek, kita buruk itu soal lain, tapi yang penting ikut memoles dan memake up-i tampang Amerika. Nah kalau itu seperti itu sebenarnya kan nggak salah-salah amat. Kita menggunakan atau menggunakan atau menjadikan sinematografi Indonesia atau industri kreatif Indonesia sebagai bagian dari politik luar negeri kita, maksudnya gitu kan, tanpa harus merasa satu dikangkangin oleh yang lain. Tetapi kelemahan kita di sisi senimannya atau di sisi swastanya, kalau ada informasi atau propaganda seperti ini, biasanya belum apa-apa sudah kita sini maunya kita dibantu berapa. Nah di sisi birokrasi sendiri belum apa-apa, baru ngitung-ngitung proposal udah mereka mengatakan berani berapa. Kalau proyek itu segini, lalu saya dapat berapa kan gitu. Nah ini ya harus menjadi bagian dari hitung-hitungan itu. Maksud saya harus menjadi hitung-hitungan adalah apa kita mau apa enggak gitu. Kalau enggak mau ya lalu apa gitu. Karena apa? Kalau di kasus di Hollywood itu kan mereka bikin sendiri semua dulu. Bikin sendiri, ketika orang itu menjadi kecanduan produk dia, baru dia mau ngapa-ngapain gitu. Jadi sejarah Hollywood itu seperti itu. Bukit Gersang di Upland Hollywood sana dibangun rame-rame oleh seniman-seniman gila, oleh pemodal gila, lalu memproduksi sesuatu yang lalu menjadi kecanduan orang itu karena benar, lalu punya alasan untuk ngatur orang. Nah kita bisa nggak gitu? Karena kita swasta ini. Pemerintah nanti menjadi bagian yang akan dimainkan oleh Hollywood itu dalam konteks ini. Karena sekali lagi saya katakan tadi, film Hollywood yang memaki-maki pemerintah itu banyak. Dan perusahaan film di Hollywood itu banyak sekali. Tadi saya hanya mencontohkan 10 terbaik saja. Salah satu produser film Rambo yang tadi disinggung oleh Mas Agus itu bahkan merupakan perusahaan kecil, konco-konconya Rambo sendiri sebenarnya. Bukan menjadi bagian yang terbaik, tapi itu juga sudah sukses, cuma nggak begitu besar lah. Rambo itu modalnya 22 juta, dapatnya hanya sekitar 30 juta dolar. Untung juga, tapi nggak box office-nya. Nggak apa-apa. Ya. Itu karena juga walaupun kecil, dia karena mengaku sebagai ini produksi Hollywood. Nah, saya mau atau harusnya bisa menciptakan itu. Tetapi kuncinya adalah memang semua orang harus saling percaya, waktunya lama, dan sustainability itu menjadi bagian dari integritas upaya ini. Bahwa kita insya Allah kalau pengen jadi negara yang menjadi lebih besar juga, maka harus dibarengi oleh upaya ekonomi kreatif yang lebih besar juga. Tidak hanya lebih kaya saja, tapi politiknya lemah. Politik dalam artian bernegara loh ya, bukan politik praktis kita harus bela siapa gitu, itu tidak ya. Saya rasa itu. Nah, yang terjadi di Hollywood adalah itu. Mereka bisa jadi teman siapa saja, tetapi juga kadang-kadang menjadi lawan siapa saja. Dan itu kita dengarkan, kita bayar cerita tentang itu. Cerita tentang kebencian Hollywood terhadap Partai Republik misalnya. Kita dengerin, kita bayar. Ini luar biasa. Saya rasa itu dari saya. Monggo, silakan Mas Ahmad. Baik, Prof. Terima kasih.
atas pemaparannya, sharingnya, diskusinya, dan juga kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir. Karena ini diskusinya sudah berlangsung kurang lebih 1,5 jam, maka mungkin kita akan akhiri karena diskusinya sudah panjang lebar. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin Bapak Surandono, Dr. Surandono selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Program Magister, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Silakan Pak Sur. Halo Pak Sur. Ji, insya Allah. Terima kasih Pak Ahmad Saidi. Matur nuwun Prof. Tulus atas diskusinya pada pagi hari ini. Mohon maaf saya terlambat hadir karena harus mengikuti rapat di pasca sarjana yang jamnya sama persis tadi pembagian tugas dengan Dr. Ahmad Saidi. Yang pertama kami memberikan apresiasi kepada Prof. Tulus yang tetap produktif nyerat tentang diplomasi. Kemudian yang kedua tadi ada gagasan cukup menarik katakanlah untuk kita bisa eksplor bersama-sama karena sesungguhnya Indonesia memiliki keanekaragaman produk-produk kreatif, tetapi selama ini memang belum banyak dinaungi oleh katakanlah ya kita sebut sebagai Direktorat Diplomasi Publik katakanlah. Saya coba menelusur tadi pada waktu pagi hari ini ada teman mau menulis tentang fashion diplomacy katakanlah. Begitu saya cek sesungguhnya diskursus publik sudah cukup banyak. Jadi pemerintah Indonesia sudah mulai bicara tentang fenomena katakanlah fashion diplomacy. Tapi memang produksi tulisan tentang fashion diplomacy itu memang masih sangat jarang sekali ya. Mungkin teman-teman nanti para mahasiswa bisa mengkaji lebih jauh. Kita punya produk-produk kreatif. Kalau sebelumnya Prof. Tulus sudah menghasilkan buku monumental tentang katakanlah diplomasi kebudayaan. Mungkin tugas teman-teman nanti untuk membuat derivasi-derivasi lebih detailnya. Salah satunya tadi ada yang mau cerita tentang fashion diplomacy. Sudah mulai ditulis kemarin oleh mahasiswa UGM bersama dengan Prof. Nanang Muji ya. Mungkin teman-teman ada yang tertarik nanti bisa kita diskusi karena ternyata cerita tentang fashion diplomacy itu sudah mulai banyak dikelola oleh pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Cina, bahkan yang negara kecil Korea Selatan sudah memperkenalkan sebuah produk-produk fashion yang seperti itu. Nah, mungkin Indonesia bisa juga mengenalkan sebuah fashion diplomacy yang baru, yang ini bisa jadi anggota bagi teman-teman mahasiswa semua yang mungkin masih punya waktu luang. Mungkin hari ini kan zamannya generasi Z yang mungkin punya ide-ide kreatif fashion yang menarik katakanlah. Kalau kita bicara produksi film katakanlah memang posisinya kita masih agak jauh. Justru yang malah kemudian maju. Saya tadi sempat berpikir seperti ini, Prof. Saya melihat ada sekitar 10 profesor hubungan internasional di Indonesia. Kita hanya punya 10. Dan yang 10 tersebut katakanlah yang sudah pensiun dan yang sudah katakanlah tilar donya itu sudah ada 4 orang. Sehingga profesor di HI Indonesia itu cuma ada 6 orang. 2 diantaranya ada di UMY. Dan ketika saya lacak tentang produk kreatif, Nyuwun Sewu yang punya produk kreatif yang sesuai dengan zaman milenial, ini Nyuwun Sewu cuma 3. Cuma Prof. Tulus punya channel YouTube. Kemudian mohon maaf ada Prof. Tirta, ini sudah punya subscriber lebih dari 15.000. Kemudian Profesor Andri Pursito, UNS. Oh, ini Dalang ya. Pak Dalang. Tapi yang lainnya katakanlah seumpama saya cek ke Unpad, ada Pak Yayan, Profesor Yayan, tidak punya channel YouTube. Saya cek kemudian ada channel YouTube-nya Pak Ari Bainus, itu punya channel YouTube tapi hanya isinya tentang mungkin katakanlah kampanye beliau ketika mau menjadi kandidat rektor di Unpad. Sehingga ini saya melihat ada Prof. Amin Rais,
Tapi isinya tentang politik dan kampanye, karena isunya isu tentang katakanlah ya kita bicara politik praktis. Mungkin ada saatnya katakanlah mungkin kita bisa mengikuti generasi Prof. Tulus yang sampun sepuh tetapi tetap memiliki awareness untuk mengelola zaman milenial. Matur nuwun Prof. Tulus atas kontribusinya. Kita kembalikan kepada Dr. Ahmad Saidi untuk melanjutkan. Kados-kadan Pak Ahmad Saidi. Baik, makasih Pak Subandono. Saya kira itu karena diskusi kita saya kira sudah cukup kita membahas secara mendalam terkait dengan isi buku dari buku yang ditulis oleh Prof. Tulus Warsito. Maka 1 jam 30 menit saya kira waktu yang cukup untuk kita mendiskusikan, memahami lebih jauh isi dari buku ini. Dan sebelum kami akhiri, kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi presensi supaya nanti bisa kami kirimkan e-sertifikat gitu. Mungkin dibutuhkan e-sertifikatnya gitu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu dari berbagai institusi yang sudah berkenan berdiskusi bersama pada pagi hari ini dari buku yang ditulis oleh Prof. Tulus Warsito. Kalau ada yang belum membaca bisa membelinya, saya kira mungkin bisa online karena ini Komojoyo Press yang menerbitkannya. Ya ini saya kira agenda-agenda yang sering diselenggarakan oleh Hubungan Internasional Program Magister untuk selalu mengasah keilmuan kita, memperkaya hasanah keilmuan kita di bidang hubungan internasional. Maka kami akan selalu hadir dengan diskusi-diskusi dengan tema-tema yang selalu hangat dan menarik untuk memperkaya hasanah keilmuan kita di kajian hubungan internasional. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta, teman-teman mahasiswa yang sudah hadir dalam diskusi pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam. Sama.